Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Jenny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 1 Juli 2020 berjudul Tuhan adalah Pemilik. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 50 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Mari kita ikuti penjelasannya. Yang menjadi dasar kejujuran dalam usaha dan keberhasilan sejati ialah pengakuan akan hak kepunyaan Allah sebagai Khalif alam semesta. Dialah Khalif pencipta segala sesuatu. Dia adalah pemilik yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Kita adalah sekadar juru kuncinya. Segala sesuatu yang akan digunakan sesuai dengan petunjuknya. Ini adalah suatu tugas, kewajiban yang dipercayakan kepada setiap umat manusia. Ini adalah kaitan dengan segenap kegiatan umat manusia. Apakah kita mengakui atau tidak, kita adalah juru kunci yang diperlengkapi dengan bakat dan talenta oleh Allah, serta ditempatkan di dunia ini untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang ditentukan olehnya. Uang bukan milik kita. Rumah, tanah, lukisan, perabot, pakaian, dan barang-barang mewah, semua itu bukan kepunyaan kita. Kita adalah musafir. Kita adalah orang asing. Kita hanya diberi kuasa untuk menggunakan benda-benda itu bagi keperluan kesehatan dan kehidupan kita. Berkat-berkat sementara itu diberikan kepada kita, sekedar dipercayakan saja untuk membuktikan bahwa kita dapat dipercaya dengan harta kekayaan abadi. Jikalau kita bertekun dalam ujian pembuktian Allah itu, yang akan menjadi milik kita sendiri, yaitu kemuliaan, penghormatan, dan keabadian. Kalau saja anggota mau menggunakan uang yang dipercayakan kepada mereka ke dalam pekerjaan Allah, yang tadinya mereka akan gunakan untuk memuaskan keinginan hati yang bersifat mementingkan diri sendiri dan untuk membiayai berhala kegemaran mereka yang tidak senonoh itu, maka mereka yang sudah mengumpulkan kekayaan di sorga dan sudah melakukan pekerjaan yang diminta oleh Allah mereka lakukan. Tetapi sebagaimana orang kaya yang di dalam perumpamaan itu, mereka hidup dalam kemewahan. Uang yang telah dipinjamkan oleh Allah kepada mereka, yang dipercayakan untuk digunakan demi kemuliaan namanya, mereka boroskan. Mereka tidak berhenti memikirkan pertanggungjawaban mereka kepada Allah. Mereka tidak berhenti merenungkan bahwa tidak lama lagi akan ada perhitungan saat mana mereka wajib memberikan pertanggungjawaban tentang tugas mereka sebagai penatalayan. Kita harus selalu mengingat bahwa pada hari penghukuman kelak, kita harus menghadapi catatan mengenai cara-cara kita memakai uang Allah. Telah banyak digunakan untuk kesenangan diri sendiri, memuaskan keinginan sendiri yang sebenarnya digunakan tidak membawa kebaikan yang sebenarnya, tetapi membawa celaka yang pasti. Kalau saja kita menyadari bahwa Allah adalah pemberi segala sesuatu yang baik, bahwa uang itu adalah kepunyaannya, maka wajiblah kita bijaksana menggunakannya sesuai dengan kehendak yang suci. Dunia ini, adat kebiasaannya, segala modelnya bukan menjadi standar kita. Kita tidak mempunyai keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia. Kita tidak membiarkan kecenderungan hati kita menguasai kita. Dicatat dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 1, halaman 349 dan 350. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini,
Semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat melayani orang-orang yang terinfeksi wabah corona dengan teliti. Maka dengan demikian, biarlah mereka dapat memperoleh kesembuhan, nama-Mu dapat dipermuliakan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat, kekuatan sorga juga kepada mereka, agar di tengah-tengah memasuki new normal saat sekarang ini, mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam masa liburan dengan berkat dan kasih dan setia Tuhan. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan kepada mereka masing-masing. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga senantiasa melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan juga curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup